Halo, kembali bersama saya Angela Dina. Pada video kali ini kita akan membahas tentang kecerdasan emosional, hubungan emosi dan komunikasi, serta peranan emosi dalam pengambilan keputusan. Setelah menonton video ini, kalian akan mengetahui cara menggunakan emosi yang tepat dalam berkomunikasi. Yuk kita simak pembahasannya. Bisa nggak sih kita menjadi cerdas secara emosional? Menurut Daniel Goleman, penulis Emotional Intelligence mengatakan kita mampu untuk cerdas secara emosional. Sebelum mendalami tentang kecerdasan emosional, kita bahas dulu yuk definisi dari emosi itu sendiri apa. Emosi adalah proses yang terbentuk secara fisiologi, persepsi, bahasa, dan pengalaman sosial. Semua elemen ini berinteraksi terus-menerus untuk membentuk pengalaman emosi kita. Nah, sudah tahu kan emosi itu apa? Lalu apa itu kecerdasan emosional? Jika dijelaskan ke dalam beberapa definisi, kecerdasan emosional adalah berhubungan atau berkomunikasi dengan perasaan kita. Berurusan dengan emosi tanpa dikalahkan olehnya, tidak membiarkan kegagalan dan kekecewaan menggagalkan kita. Mendengarkan perasaan kita dan juga orang lain, sehingga kita dapat belajar darinya, memiliki rasa optimisme yang kuat namun realistis. Daniel Goleman mengatakan, kecerdasan emosional lebih dari memahami perasaan Anda sendiri. Hal ini juga memerlukan keterampilan mengekspresikan perasaan Anda secara konstruktif. Ada 3 hal yang perlu kamu perhatikan agar kamu dapat mengkomunikasikan emosimu. Yang pertama, framing rules. Framing rules membantu kita untuk menentukan makna emosional dari suatu situasi. Misalnya, pemakaman adalah acara yang menyedihkan, dan pernikahan adalah acara yang menyenangkan. Yang kedua, feeling rules. Feeling rules memberitahu kita apa yang seharusnya kita rasakan atau lakukan, dan apa yang kita harapkan untuk kita rasakan atau lakukan dalam situasi tertentu. Feeling rules mencerminkan nilai-nilai masyarakat tertentu dan peran yang diberikan kepada kelompok tertentu dalam masyarakat itu. Supaya lebih terbayang, coba simak contoh berikut ini ya. Misalnya dalam dunia kerja awak penerbangan seperti pramugara atau pramugari. Peneliti Hochschild mengacu pada pembahasan sosiolog Erving Goffman serta Harry Braverman yang membahas tuntutan dramaturgi dan kerja emosional yang disyaratkan oleh pekerja di sektor jasa. Dijelaskan bahwa dalam sektor jasa, pekerja harus bermain peran dan mematuhi aturan perasaan tertentu. Misalnya ramah dan cepat tanggap. Hochschild mencatat bahwa dalam dunia kerja awak penerbangan, perempuan akan lebih cocok daripada laki-laki. Dan oleh karena itu pula, analisis feeling rules sangat relevan untuk dimensi kerja berdasarkan gender. Dari contoh di atas, kita mengerti bahwa feeling rules menentukan seseorang harus berperan seperti apa. Yang ketiga, emotion work. Emotion work dipahami sebagai ilmu untuk mencoba mengubah kualitas emosi atas perasaan kita. Emotion work dapat didefinisikan sebagai manajemen perasaan diri atau pekerjaan yang dilakukan dalam upaya mempertahankan hubungan. Contoh-contoh emotion work adalah menunjukkan kasih sayang, meminta maaf setelah bertengkar, atau dalam hubungan suami istri memastikan rumah tangga berjalan dengan lancar. Berdasarkan survei oleh Antonio Damasio, seorang neuroscientist, otak menggunakan emosi kita untuk assign value dan memberikan nilai apakah sesuatu tersebut baik atau buruk, serta memberikan gambaran apa yang penting dan apa yang tidak relevan. Sebagai bentuk mengkomunikasikan emosi tersebut, berikut beberapa tips hal-hal yang bisa dilakukan agar emosi dapat dikomunikasikan dengan tepat. Yang pertama, gunakan productive voice. Suara dan intonasi kita adalah hal utama yang akan mempengaruhi emosi seseorang. Contoh, halo selamat pagi, atau halo selamat pagi, pasti akan berbeda dalam penyampaiannya. Yang kedua, diskusikan hal-hal yang menstimulus emosi yang positif. First impression is everything. Mungkin tidak semua impression kita bisa menunjukkan hal-hal yang menghasilkan good feeling. Tapi sebagian besar impresi pertama adalah hal yang sangat penting. Contoh, bicarakan mengenai hobi, interest, atau juga liburan. Asking about these topics will lead conversation into an area that will enhance our prospect in enjoyable and optimistic way. Yang ketiga, lakukan interaksi nonverbal.
Sewaktu kita bertemu dengan orang lain, kemudian hanya berbicara satu arah, apalagi dengan nada yang sangat datar dan tidak intensional, lawan bicara kita pasti akan merasa sangat bosan. Contohnya, sebelum kita bertemu dengan orang lain atau meeting dan lain sebagainya, latihlah dirimu di kaca untuk tersenyum. Melatih mimik wajah kita agar enak dilihat oleh orang lain. Kenapa hal itu perlu? Karena menggunakan komunikasi nonverbal seperti itu akan sangat mempengaruhi afeksi orang lain terhadap kita. Demikian pembahasan tentang peranan emosi dalam berkomunikasi. Seperti pembahasan terakhir tentang interaksi nonverbal, pada video selanjutnya kita akan membahas lebih dalam tentang etika kerja melalui komunikasi nonverbal. Sampai jumpa.